Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Sacil, perkenalkan, nama saya Nur Aulia Rahmanisa. Saya berasal dari kelas 12 F2C, di mana di sini saya akan memaparkan mengenai materi cinta tanah air dan moderasi beragama. Pada pemaparan materi kali ini, di sini saya akan membagikan mengenai pengertian dari rasa cinta tanah air, lalu tentang pengertian moderasi beragama, lalu hubungan antara moderasi beragama dengan cinta tanah air, dan manfaat tentang moderasi beragama bagi tanah air, lalu mengenai tentang hubungan antara moderasi beragama dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, dan yang terakhir mengenai kisah inspiratif dari Asil Al-Ghifari. Untuk materi yang pertama yaitu, apa itu cinta tanah air? Baik, di sini, rasa cinta tanah air adalah rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, dan loyalitas yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat ia tinggal yang tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga, melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya. Mencintai adat atau budaya yang ada di negaranya dengan melestarikannya dan melestarikan alam dan lingkungan. Bangsa Indonesia sendiri memiliki keberagaman dalam ras, suku, agama, bahasa, dan budaya. Keberagaman tersebut merupakan anugerah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Namun, dalam implementasinya sendiri, terkadang memunculkan suatu konflik. Oleh sebab itu, dibutuhkannya suatu moderasi beragama untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang kedua di sini, apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah sesuai pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim atau tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekannya disebut moderat. Selanjutnya di sini, peran moderasi beragama bagi Indonesia. Moderasi beragama sendiri mempunyai peran penting sebagai kunci terciptanya toleransi dan kerukunan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seperti contohnya, dengan adanya moderasi beragama sendiri dapat menghindari kekerasan dan keekstriman dalam menjalankan ajaran agama serta dapat mempererat kerukunan bangsa Indonesia. Selanjutnya di sini ada hubungan moderasi beragama dengan cinta tanah air. Hubungan moderasi beragama dengan cinta tanah air ini dilihat dari nilai-nilai dalam moderasi beragama yang dapat memperkokoh semangat beragama dengan komitmen berbangsa dan bernegara. Sehingga semakin taat seseorang dalam beragama, maka dengan itu seseorang akan semakin cinta terhadap bangsa dan tanah airnya, bukan malah sebaliknya. Seperti contohnya, kita bersyukur dengan alam yang indah dan keberagaman yang ada di Indonesia. Itu termasuk kita mensyukuri ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya di sini ada manfaat moderasi beragama bagi tanah air. Yang pertama, dapat membuat kita lebih bersyukur terhadap apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dapat membuat kita lebih bisa taat terhadap ajaran-ajaran yang ada di dalam agama kita. Yang ketiga, dapat membuat seseorang menjadi lebih cinta terhadap tanah air dengan menunjukkan sikap lebih taat kepada agamanya. Selanjutnya, dapat mendorong kita untuk lebih berkontribusi untuk bangsa dan negara. Seperti contohnya, mendukung kita untuk membuat kemajuan di kalangan masyarakat dengan meningkatkan nilai-nilai agama. Yang kelima, dapat menghindari konflik yang terjadi. Seperti contohnya, dengan negara kita yang memiliki keberagaman dalam hal ras, suku, bahasa, dan etnis. Dengan adanya moderasi ini, dapat mempersatukan keberagaman tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada hubungan moderasi beragama dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Hubungan moderasi beragama dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 ini memiliki hubungan yang erat dengan menegaskan bahwasannya umat Islam itu sebagai umatan wasyaton, yang artinya umat yang tengah, adil, dan moderat. Moderat sendiri itu bersikap tengah dan tidak berlebihan atau ekstrim atau taharuf dalam menyikapi radikalisme atau ekstremisme. Lalu selanjutnya di sini ada bunyi dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulullah 'alaikum syahida. Yang artinya, demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143.
Lalu di sini ada hubungan lainnya dari hubungan moderasi beragama dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Yang pertama ada hubungan dengan prinsip keseimbangan. Umat Al-Masyaiton menggambarkan prinsip keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk agama, sosial, dan politik. Moderasi beragama mengajarkan untuk menghindari sikap ekstrim, baik ekstrim dalam kelakuan beragama, yaitu radikalisme, maupun dalam sikap terlalu longgar yang mengabaikan nilai-nilai agama. Yang kedua, hubungan antara toleransi dalam beragama. Sebagai umat yang wasyatiyah, kita diajarkan untuk menjadi teladan dalam menjaga keharmonisan antara berbagai kelompok agama. Moderasi beragama mencerminkan sikap saling menghormati, sehingga konflik dan diskriminasi dapat diminimalisasi. Yang ketiga, hubungan dengan kesaksian atas peradaban. Umat Islam disebutkan sebagai saksi atas perbuatan manusia lainnya, yang berarti umat Islam harus menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai universal seperti kasih sayang, keadilan, dan toleransi. Moderasi beragama menjadi wujud nyata dalam peran ini. Di sini saya akan menceritakan mengenai kisah inspiratif dari sahabat baginda Rasulullah SAW, yaitu Asil Al-Ghifari, yang dimana ia sangat mencintai tanah airnya. Asil Al-Ghifari suatu hari baru pulang dari Mekah. Setelah melakukan perjalanan jauh itu, ia tidak segera pulang ke rumahnya di Madinah. Namun ia justru terlebih dahulu sowan kepada Rasulullah. Sampai di rumah Rasul, ia disambut oleh Sayyidina Aisyah, istri Rasulullah. "Ceritakan kepadaku, wahai Asil, bagaimana kondisi Mekah saat ini?" tanya Aisyah. "Aku menyaksikan betapa Mekah sekarang sudah sangat subur serta bening aliran sungainya," jawab Asil Rasulullah yang masih berada di dalam kamar, segera menimpali percakapan mereka. "Coba ulangi, Asil. Bagaimana kondisi Mekah terkini?" "Demi Allah ya Rasulullah, Mekah tumbuh subur dengan tanaman-tanamannya serta tampak hijau dan sejuk dengan aliran sungainya." Mendengar jawaban itu, Rasulullah menatap jauh keluar rumah, sebuah tatapan kerinduan akan kampung halaman. "Cukup, jangan membuatku tambah bersedih," ucap Rasul. Cerita ini ditulis oleh Abil Walid Muhammad bin Abdullah Al-Razaki dalam Akhbaru Makkah wa ma ja'a fiha minal asyar. Ia hendak menjelaskan betapa Rasulullah dirundung rasa rindu yang teramat sangat kepada tanah kelahirannya. Peristiwa ini telah menjadi salah satu argumen para ulama betapa kecintaan terhadap tanah air dan tempat asal bukan saja perlu, bahkan wajib. Cukup sekian pemaparan mengenai cinta tanah air dan juga moderasi beragama dari saya, Nur Aulia Rahmanisa, kelas 12 F2C. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.